Bagi Jack, ia tidak ingin Tama dan Sifang Baozuang terus tinggal di Amerika Serikat. Sifang Baozuang adalah bom waktu. Selama di Amerika akan ada ancaman 24.7. Apalagi dia kini ada di tangan Tama. Jika sehari saja ia tidak berangkat, nyawa dan keselamatannya akan terus terancam. Apalagi meski yakin, Tama pasti tahu keberadaan Sifang Baozuang. Namun ia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil makanan dari mulut harimau. Oleh karena itu, tidak peduli dari aspek apapun, ia berharap Tama segera meninggalkan Amerika Serikat bersama Sifang Baozuang. Namun, harapan tetaplah harapan, dan fakta adalah fakta. Faktanya adalah dia ingin Tama pergi lebih awal. Namun tidak mungkin Sofia datang lebih awal. Dan dia tidak ingin Tama tinggal di sini dan menunggu Sofia datang. Karena dalam hal ini, dia dan putranya harus menjadi sandera di tangan Tama, yang selalu berisiko. Jadi, dia berkata kepada Tama dengan ekspresi malu di wajahnya, "Tuan, jangan melihat aset dan kekuatan keluarga kerajaan Nordik. Aset mereka bahkan tidak sebanding dengan aset perusahaan teknologi menengah di Silicon Valley. Tapi dia punya modal politik yang cukup. Meskipun Sofia masih muda, dia tetaplah ratu suatu negara. Apalagi Kanada, kalaupun dibandingkan dengan Amerika Serikat, negara dengan PDB tertinggi di dunia. Dia masih bisa menikmati perlakuan sebagai kepala negara. Jadi meskipun untuk digunakan, tidak mungkin meminta Ratu Eropa Utara untuk datang pada saat itu juga. Dan menunggu selama 9 hari terlalu berisiko, jadi kita harus memikirkan cara lain." Tama berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan meminta Sofia untuk datang secepat mungkin." Jack bertanya tanpa sadar, "Apa kamu bercanda?" Tama tersenyum dan berkata, "Jack, karena kita berencana untuk bekerja sama. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Apa kamu tahu siapa aku?" Jack menggelengkan kepalanya berulang kali, "Saya tidak tahu siapa kamu." "Tama Renza." Tama menyebut namanya dengan ringan lalu berkata, "Kau mungkin belum pernah mendengar tentangku. Tapi kamu seharusnya sudah mendengar nama ayahku. Namanya Cahya Renza." "Renza, Cahya Renza?" Jack berseru. "Apa ini Cahya Renza yang sama yang meninggalkan keluarga Rothschild tak berdaya 20 tahun lalu? Kalau begitu, ibumu adalah Sarah Polan dari keluarga Polan?" Tama mengangguk, "Ya, benar." Jack menarik napas dan berseru, "Tidak heran. Pantas saja platform video pendek keluarga Renza tidak mau menghapus dan melarang video skandal kami. Ternyata kamu adalah putra Cahya Renza." Setelah mengatakan itu, dia tanpa sadar bertanya, "Kamu adalah putra Cahya Renza? Dan kamu datang ke sini untuk Sifang Baozuang?" Jadi kalau begitu, Bruno berinisiatif mengungkap penjara Brooklyn, Peter, dan video Mike berselingkuh dengan istrinya. Apa ini semua atas instruksimu?" Tama berkata dengan tenang, "Ya, itulah yang terjadi." "Baiklah." Jack berkata dengan ngeri, "Tuan Renza memang luar biasa. Beberapa kombinasi pukulan telah membuat keluarga kami sengsara. Yang sangat mirip dengan apa yang ayahmu lakukan saat itu." Tama berkata dengan tenang, "Kita semua sudah dewasa, jadi tidak perlu sanjungan seperti itu." Setelah mengatakan itu, Tama mengeluarkan ponselnya dari saku bajunya. Dan sambil mengklik layar ponsel secara acak beberapa kali, dia berkata dengan ringan, "Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, sejak aku masuk hingga sekarang, ponsel ini telah merekam semua yang kita bicarakan." Ekspresi Jack ketakutan sesaat, dan dia berkata dengan panik, "Tuan Renza, kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu masih percaya padaku?" Tama tersenyum dan berkata, "Aku tahu ada anggota inti keluarga Rothschild di sini. Jadi aku berpikir untuk merekamnya." Jack tiba-tiba menjadi lebih dekaden.
Ia tak menyangka proses menjalin kerjasama dengan Tama akan terekam. Dalam hal ini, dia akan memberikan pegangan ke tangan Tama. Begitu Tama membawa si Fang Baozuang keluar dari Amerika Serikat, dia meringankan krisisnya sendiri dan juga memanfaatkan kelemahannya. Bagaimana jika dia membeberkan videonya dan memberitahu ayah tuanya? Jika dia melepaskan si Fang Baozuang atau bahkan membantu Tama membawa si Fang Baozuang ke luar negeri, dia pasti akan menghancurkan dirinya sendiri. Jika ini masalahnya, bukankah dia harus selalu dikendalikan oleh Tama? Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tama sebenarnya tidak merekam video itu sama sekali. Dia hanya berbohong untuk menakut-nakuti Jack dan omong-omong. Saat dia mengeluarkan ponselnya tadi, dia diam-diam menyalakan videonya. Oleh karena itu, dia sengaja berkata kepada Jack, "Tapi jangan khawatir, karena semua orang telah memutuskan untuk bekerja sama. Aku pasti tidak akan mengkhianatimu tanpa alasan. Selama kamu membantuku membawa si Fang Baoduan keluar dari Amerika, posisimu sebagai ahli waris tidak akan terancam. Dan aku pasti akan merahasiakan ini untukmu. Meskipun keluarga Renza memang punya masalah denganmu saat itu. Dengan kerjasama kita kali ini, kita berdua memiliki kesempatan untuk mencairkan suasana. Ketika orang tuamu meninggal di masa depan, kamu bisa berhasil menjadi kepala keluarga Rothschild. Kita mungkin masih memiliki banyak kemungkinan untuk kerjasama yang mendalam. Ada pepatah mengatakan, teman tetap bersama seumur hidup. Meskipun kamu sedikit lebih tua, pasti tidak akan ada masalah jika kamu hidup 30-50 tahun lagi. Jika kita semua rukun di masa depan, kita masih bisa berteman selama 30 hingga 50 tahun, bukan? Jack tidak tahu bahwa Tama sedang merekam video tersebut. Mendengar perkataannya, dia merasa sedikit lebih baik. Dia tahu betul bahwa karena pegangannya ada di tangan Tama, apa Tama akan mengeksposnya sepenuhnya bergantung pada apa dia patuh atau tidak. Sekarang, nyawanya ada di tangannya. Di masa depan, ia juga akan memiliki kendali atas dirinya sendiri. Sepertinya tidak ada cara untuk melarikan diri. Namun, Jack bukanlah orang bodoh. Dia dengan cepat memahami taruhannya di sini. Jika dia tidak bekerja sama dengan Tama, Tama mungkin akan membiarkan Heng membunuh dia dan puteranya sekarang. Bagaimanapun, Heng entah bagaimana menjadi anjingnya, dan jika Heng membunuh seseorang, dia tidak akan memikul tanggung jawab apapun, dan tidak seorang pun mungkin mengetahuinya. Sebaliknya, saat bekerja dengan Tama, situasinya jauh lebih jelas. Setidaknya nyawanya bisa terselamatkan, bukan? Terlebih lagi, jika dia benar-benar bisa membantu Tama mengambil si Fang Baozuang, maka status ahli waris akan tetap terjaga. Jika dia mempertahankan posisinya sebagai pewaris dan hidup lebih lama dari lelaki tua itu di masa depan, kemudian dia akan menjadi kepala keluarga Rothschild. Dengan banyaknya manfaat, namun sedikit kendali di tangan Tama. Apa maksudnya? Terlebih lagi, pegangan ini ada di tangan Tama dan tidak selalu mudah digunakan. Waktu terbaik untuk menggunakannya adalah sebelum orang tua itu meninggal. Sebagai putra mahkota, dia harus berjalan di atas es tipis dalam segala hal. Begitu petunjuknya terungkap, posisi putra mahkota tidak hanya akan hilang, tapi dia juga akan terlempar sepenuhnya ke istana yang dingin. Namun, begitu orang tua itu meninggal dan dia berhasil naik tahta, maka pegangan ini hanya akan berdampak moral. Pada saat itu, meskipun Tama terekspos, hal yang paling dia lakukan hanyalah dipermalukan dan dimarahi. Tapi kedudukan kepala keluarga sudah kokoh, dan dimarahi tidak masalah. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu, dan langsung menyatakan kesetiaannya kepada Tama. Tuan Renza, jangan khawatir, meskipun kamu memperjuangkan kehidupan lamaku, aku juga akan membantumu.
Anda dapat membawa si Fang Baozuang kembali ke Indonesia. Tama merasa tidak enak dan sengaja bertanya kepadanya, Jack, aku ingin tahu, apa yang membuatmu melakukan tindakan yang benar dengan melawan kerabatmu? Itu keadilan, Jack, yang memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, berkata tanpa ragu. Tentu saja, keadilan di hatiku tidak bisa ditukar dengan banyak uang. Tuan Renza, saya adalah orang yang memiliki hati nurani. Si Fang Baozuang adalah harta nasional Indonesia. Dan sudah hampir 200 tahun sejak dijarah dari sana. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.